COVID-19 sudah hampir 2 tahun melanda Indonesia dan seluruh dunia. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana evaluasi terhadap strategi kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam mengatasi persoalan ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pada fase awal penyebaran COVID-19 Indonesia, apakah pemerintah daerah sudah mampu mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat? Pertanyaan terakhir adalah bagaimana media nasional membingkai persoalan ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian membawa saya dan juga teman saya, Ibu Herma Retno Prabayanti, bersama salah satu mahasiswa kami, Yosepin Aurelia Purnomo, membahas topik ini. Topik kami berjudul Analisis Framing Model Crisis Leadership Kepala Daerah di Indonesia dalam menangani COVID-19 oleh media kompas.com. Kasus COVID-19 Indonesia pertama kali terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa terdapat 2 orang yang terkonfirmasi positif. Salah satu berusia 31 tahun dan satunya lagi berusia 64 tahun. Terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga 23 Januari 2021, kasus terkonfirmasi di Indonesia berjumlah 977.974 kasus. Tingginya angka kasus COVID-19 Indonesia dikarenakan 3 hal. Yang pertama, tingginya mobilitas masyarakat. Lalu yang kedua, meningkatnya kapasitas tes setiap hari. Dan yang ketiga adalah munculnya klaster-klaster baru. Jika dilihat dari peta persebaran kasus COVID-19 Indonesia, beberapa daerah termasuk dalam kategori yang rawan, bahkan dikategorikan sebagai zona hitam. Pada bulan September 2020, media Kompas merilis daftar daerah dengan tingkat persebaran tertinggi di Indonesia. Posisi pertama adalah daerah khusus ibu kota Jakarta dengan total 47.379 kasus. Lalu menyusul di posisi kedua ada Jawa Timur dengan total 35.941 kasus. Kemudian di posisi ketiga ada Provinsi Jawa Tengah dengan total 15.615 kasus. Posisi keempat adalah Jawa Barat dengan total 12.709 kasus dan posisi 5 ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan total 12.695 kasus. Jika kita kritisi, kasus penyebaran COVID-19 tidak hanya dikarenakan oleh 3 hal tadi, tetapi kepemimpinan juga menjadi faktor kunci dalam menekan angkanya penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Kepemimpinan menjadi faktor penting yang menentukan apakah situasi krisis ini bisa ditangani atau justru semakin memburuk. Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 14 April 2020 melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, pemerintah Indonesia mendesain berbagai kebijakan dan regulasi untuk menekan persebaran COVID-19. Pertama, Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19. Yang kedua, Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020. Dan yang ketiga, pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di samping kebijakan tersebut, pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan dan aturan, mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga mini lockdown atau karantina wilayah yang berlaku mulai September 2020. Namun sekalipun pemerintah sudah membuat beragam kebijakan atau aturan, menurut relawan kesehatan atau rekan, kebijakan yang telah dibuat tersebut belum sinkron dengan pemerintah daerah. Bahkan ada kepala daerah yang menentang kebijakan tersebut, seperti Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat, salah satu yang menolak dilakukannya karantina wilayah. Walaupun demikian, banyak kepala daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam menangani COVID-19. Berdasarkan hasil riset Carta Politika pada tanggal 6 hingga 12 Juli 2020, diantaranya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang dinilai kinerjanya baik.
Kemampuan para kepala daerah dalam mengatasi krisis menjadi tolok ukur masyarakat dalam menilai kualitas leadership yang dimiliki masing-masing kepala daerah. Dalam hal membentuk opini, masyarakat terhadap tokoh tertentu, termasuk kepala daerah, media, juga media online, memiliki peran yang sangat-sangat penting. Salah satu media yang dianggap kredibel dan kompeten serta dapat membentuk opini masyarakat adalah media Kompas.com. Kompas.com atau Kompas Online merupakan salah satu inovasi dari PT Kompas Media Nusantara yang sebelumnya telah sukses dengan harian Kompas. Seiring dengan menjamurnya pengiklan di situs tersebut, Kompas Online kemudian dilepas dari harian Kompas, ditandai dengan pembentukan PT Kompas Cyber Media pada tanggal 6 Agustus 1998. Kompas.com sebagai media online memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi di Indonesia. Dilansir dari Alexa.com, Kompas.com menduduki urutan kelima dalam daftar situs yang paling populer di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pemberitaan peristiwa seputar COVID-19, Kompas.com tentunya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi dan membentuk opini publik. Berdasarkan hal inilah, peneliti ingin mendalami bagaimana Kompas.com membingkai para kepala daerah di Indonesia yang memiliki krisis leadership dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing. Dalam mengkaji topik ini, kami menggunakan 3 landasan konseptual, diantaranya media massa, kepemimpinan krisis, dan juga komunikasi sektor publik. Dalam masyarakat modern, media massa merupakan lembaga sosialisasi pesan-pesan, baik formal maupun informal, yang penting dalam bermasyarakat. Media massa sendiri memiliki fungsi, diantaranya fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, fungsi pertalian, fungsi penyebaran nilai, dan hiburan. Menurut McWhile, peran media massa terdiri dari yang pertama, media massa sebagai window on event and experience. Lalu yang kedua, media sebagai a mirror of event in society and the world. Ketiga, media sebagai filter atau gatekeeper. Lalu yang keempat, media sebagai guide atau petunjuk arah. Kelima, media sebagai forum untuk mempresentasikan informasi dan ide kepada khalayak. Dan yang terakhir, media sebagai interlokutor yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. Konsep kedua yang kami gunakan adalah konsep kepemimpinan krisis atau crisis leadership. Sifat umum kepemimpinan menurut Miller terdiri dari yang pertama, intelligence, baik secara verbal, pemikiran, persepsi, maupun penalaran. Lalu self-confidence, memiliki rasa percaya diri dalam membuat suatu perubahan. Determination atau keinginan yang kuat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Integrity, menjunjung tinggi kejujuran dan kepercayaan. Dan yang kelima, sociability, bersikap ramah dan supel. Kompetensi dan keterampilan pemimpin dibutuhkan pada saat situasi krisis seperti saat ini. Krisis adalah suatu peristiwa, kondisi, tuduhan atau serangkaian keadaan mengancam integritas, reputasi, atau kelangsungan hidup individu atau organisasi. Menurut Barton, ciri krisis adalah kejutan atau surprise, kurangnya informasi atau lack of information, eskalasi kejadian atau escalation of events, hilangnya kontrol atau loss of control, kepanikan, dan yang kelima, tidak ada solusi yang cepat dan mendasar. Kalau kita mengacu pada konsep crisis leader, pada saat situasi krisis, orang membutuhkan yang namanya kepemimpinan krisis atau pemimpin yang bersikap kritis dan juga krisis. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin atau crisis leader yang pragmatis, cepat bereaksi terhadap perubahan atau responsif, tegas dalam menerapkan compliance termasuk untuk jadwal melalui skema performance management, dan mempunyai artikulasi yang baik dalam menyampaikan komunikasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan baik dari internal maupun eksternal. Konsep ketiga yang kami gunakan adalah public sector communication. Komunikasi sektor publik diartikan sebagai goal-oriented communication inside organization and between organization and their stakeholders. Nah,
Untuk mengkaji topik ini, kami memilih 3 teks berita yang ditawarkan dan dipublis oleh Kompas.com. Di antaranya yang pertama, artikel berjudul 7 langkah cepat kepala daerah tangkal corona, lacak peserta seminar tutup posyandu dan tes gratis, yang dipublis pada tanggal 16 Maret 2020. Lalu teks berita yang kedua berjudul Survei Carta Politika, Ridwan Kamil Kepala Daerah Terbaik dalam Tangani COVID-19, yang dipublis pada tanggal 23 Juli 2020, dan teks yang ketiga berjudul Melihat Penanganan COVID-19 di 5 provinsi yang disebut terbaik oleh Presiden Jokowi, yang dipublis pada tanggal 18 Juli 2020. Dalam mengkaji ketiga teks ini, kami menggunakan metode analisis framing Robert N. Edman. Analisis framing Edman terbagi dalam 4 elemen. Yang pertama, define problems, merupakan elemen utama framing yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami dan diinterpretasikan oleh wartawan atau jurnalis. Yang kedua, diagnose causes, merupakan elemen framing yang digunakan untuk membingkai subjek atau aktor penyebab dari suatu peristiwa. Penyebab atau peristiwa ini dapat berupa who atau what. Lalu yang ketiga, moral judgment. Elemen ini berfungsi sebagai saran legitimasi atau delegitimasi wartawan atau jurnalis dalam menjelaskan suatu peristiwa atau persoalan. Dan yang keempat, treatment recommendation. Elemen ini digunakan untuk menilai apa yang diinginkan wartawan atau jurnalis. Solusinya sangat bergantung pada bagaimana peristiwa tersebut dilihat dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Pada teks berita pertama yang berjudul 7 langkah cepat kepala daerah tangkal corona, lacak peserta seminar, tutup posyandu dan tes gratis, define problemnya adalah COVID-19 sudah masuk dan menyebar ke berbagai tempat yang ada di Indonesia. Kompas.com berupaya untuk menggambarkan bagaimana tindakan dan kebijakan yang diambil oleh para kepala daerah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Lalu kemudian pada aspek dan elemen diagnose cause. Pada konteks ini, Kompas.com berfokus pada 7 kepala daerah di Indonesia, aspek who-nya, yang mengambil tindakan dan kebijakan atau aspek what-nya, yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Pertama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tindakan yang diambil adalah melakukan penelusuran terhadap peserta seminar dan kegiatan keagamaan guna mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19. Yang kedua, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Buniman, tindakan yang diambil adalah mentiadakan kegiatan posyandu di seluruh perkampungan di Tasikmalaya. Lalu yang ketiga, Wali Kota Surabaya, Tri Risma Maharini, tindakan yang diambil adalah memberikan pelayanan atau pemeriksaan gratis bagi warganya yang terindikasi terpapar virus corona. Yang keempat, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tindakan yang diambil adalah menyediakan 7 rumah sakit yang menjadi rujukan Provinsi Jawa Tengah untuk tes corona secara gratis. Lalu yang kelima, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, tindakan yang diambil adalah menghimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang keenam, Wali Kota Jayapura, Ben Hur Tomimano, tindakan yang diambil adalah meniadakan absensi dengan menggunakan dan menggantikan dengan fingerprint bagi ASN atau aparatur sipil negara. Dan yang ketujuh, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, tindakan yang diambil adalah penggunaan QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk mengganti penggunaan uang tunai. Elemen ketiga adalah moral judgment. Pada pemberitaan ini terlihat bahwa Kompas.com mengapresiasi kinerja ketujuh kepala daerah dengan ton yang positif. Tidak ada catatan kritis dari Kompas.com. Terbukti di mana media ini hanya berusaha mendeskripsikan apa yang dilakukan kepala daerah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing. Yang keempat adalah elemen trade recommendation. Kompas.com terkesan ingin menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh ketujuh kepala daerah ini patut untuk dicontohi oleh kepala daerah atau para pengambil kebijakan lainnya, sehingga dapat menekan laju penyebaran COVID-19 baik pada level daerah maupun pada level nasional. Kita beralih pada teks yang kedua, Survei Carta Politika, Ridwan Kamil Kepala Daerah Terbaik dalam tangani COVID-19. Elemen yang pertama, define problems,
Survei yang dilakukan oleh Carta Politika untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja kepala daerah di Indonesia dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Survei ini menggambarkan bagaimana efektivitas penanganan COVID-19 oleh kepala daerah berdasarkan penilaian masyarakat Indonesia. Ada yang dinilai berhasil dan memiliki kinerja yang baik sehingga menghadirkan citra yang positif di masyarakat. Sebaliknya, bagi kepala daerah yang belum mampu mengatasi COVID-19 dengan baik, tentunya hasil survei ini menjadi bahan evaluasi. Elemen berikutnya, diagnosis cause. Adapun Kompas.com membingkai lembaga Carta Politika menjadi aspek who-nya sebagai aktor utama dengan survei dan hasilnya menjadi aspek what sebagai penyebab utama dalam pemberitaan ini. Elemen moral judgment. Berangkat dari hasil survei ini, Kompas.com ingin menunjukkan masyarakat Indonesia aware dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepala daerahnya dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Melalui pemberitaan ini juga, Kompas.com mau menyampaikan pesan bahwa kepala daerah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengatasi persoalan ini. Masyarakat membutuhkan tindakan dan langkah yang cepat dan tepat dalam menangani penyebaran COVID-19 dan memiliki kerinduan bahwasanya kepala daerah mereka bisa bertindak seperti kepala daerah lainnya yang dinilai baik dan menempati posisi 5 besar teratas dari hasil survei yang dilakukan Carta Politika. Elemen keempat dari teks berita yang kedua ini adalah trade recommendation. Hasil survei yang dilakukan oleh Kompas.com dalam pemberitaan ini menunjukkan bahwa Kompas.com mengharapkan penanganan yang cepat dan tepat dari para kepala daerah yang ada di Indonesia. Penanganan COVID-19 harus dilakukan secara serius dan para kepala daerah selaku decision maker punya segala kemampuan untuk bisa menekan angka penyebaran virus ini. Ketika kepala daerah mampu mendesain kebijakan dan mengambil langkah yang tepat, maka masyarakat punya harapan yang besar agar COVID-19 bisa diatasi dan jumlah kasusnya dapat berkurang dari waktu ke waktu. Teks berita ketiga melihat penanganan COVID-19 di 5 provinsi yang disebut terbaik oleh Presiden Jokowi. Pada elemen pertama, define problems, titik fokus pemberitaan ini adalah apresiasi Presiden Joko Widodo terhadap 5 kepala daerah yang dinilai mampu menangani penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing. Apresiasi ini merefleksikan respon positif Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah yang sudah membantu pemerintah pusat dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Elemen kedua, diagnosis causes. Kompas.com menggambarkan bagaimana Presiden Joko Widodo mengapresiasi 5 kepala daerah yang mampu mengatasi penyebaran COVID-19. 5 daerah tersebut adalah DIY Yogyakarta, Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Presiden Joko Widodo menyampaikan di hadapan kepala daerah lainnya yang juga hadir untuk membahas dan mengevaluasi percepatan penyerapan APBD 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jika didalami, Presiden Joko Widodo memanfaatkan momen rapat ini untuk mengevaluasi kinerja para kepala daerah di tengah situasi krisis yang sedang dihadapi bersama. Presiden Joko Widodo menyebutkan secara lugas beberapa daerah dengan tingkat penyebaran kasus lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini menyiratkan satu hal, bahwa Presiden Joko Widodo ingin agar para kepala daerahnya mencontohi kelima kepala daerah lain yang dinilai sukses dalam menangani COVID-19. Elemen ketiga adalah moral judgment. Apresiasi terhadap kinerja baik yang dilakukan anggota atau rekan kerja dalam organisasi menjadi bagian dari gaya kepemimpinan. Kompas.com menunjukkan bagaimana pemerintah pusat menginginkan adanya upaya bersama yang dilakukan semua elemen termasuk pada level daerah. Pemberian apresiasi ini menjadi motivasi bagi para kepala daerah untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Elemen terakhir adalah trade recommendation. Melalui pemberitaan ini, Kompas.com mengharapkan agar kepala daerah yang belum cukup baik dalam menangani penyebaran COVID-19 di daerahnya, agar dapat belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh kelima kepala daerah yang dinilai baik oleh Presiden Joko Widodo. Sinergi dan kolaborasi di antara kepala daerah dan elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan angka kasus COVID-19. Lalu bagaimana dengan karakteristik kepemimpinan krisis?
Karakter kepemimpinan krisis tersebut adalah pragmatis, responsif, tegas, dan komunikatif. Karakter pragmatis dapat dilihat dalam beberapa teks berita. Pada teks berita pertama, karakter ini ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menyediakan 7 rumah sakit rujukan di Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan tes corona secara gratis. Selain itu, pada teks berita yang sama, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memberikan pelayanan atau pemeriksaan gratis bagi warganya yang terindikasi terpapar virus corona. Selanjutnya, pada teks berita ketiga, menceritakan bagaimana pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD berfokus pada penanganan dampak COVID-19 di berbagai sektor, diantaranya kesehatan, jaminan sosial masyarakat, dan bantuan untuk UMKM. Pada teks berita yang sama, karakter responsif ini diperlihatkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi, memperkuat kerjasama dan koordinasi di antara tim gugus tugas, aparat setempat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menangani COVID-19 adalah melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Karakter lainnya adalah responsif, yakni cepat bereaksi terhadap perubahan. Karakter ini dapat kita lihat pada teks berita pertama, di mana Wali Kota Jayapura, Ben-Hur Tomimano, mengambil kebijakan untuk meniadakan absensi dengan menggunakan fingerprint bagi ASN. Upaya lainnya yang menunjukkan karakter responsif ini dapat juga kita lihat pada bagaimana Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melakukan penelusuran terhadap para peserta seminar di Bogor dan kegiatan Tablik Akbar di Petaling Jaya, Malaysia yang diduga turut dihadiri peserta dari wilayah Jawa Barat. Selain itu, pada teks berita ketiga, karakter responsif juga ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, melalui upaya pelacakan saat ada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dilakukan secara bersama-sama dengan tim riset terpadu penyakit infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Pada teks berita yang sama juga, kita dapat melihat bagaimana karakter responsif ini ditunjukkan oleh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang bertindak cepat menetapkan kebijakan PSBB dan mempersiapkan fasilitas pendukung lainnya. Karakter selanjutnya adalah tegas dan komunikatif. Pada teks berita pertama, karakter ini diperlihatkan oleh Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, yang mengeluarkan surat edaran keputusan untuk menutup semua kegiatan posyandu di seluruh perkampungan di Tasikmalaya. Di samping itu, karakter ini juga ditunjukkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang mengajak warganya untuk disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat. Pada teks berita yang sama dapat kita lihat bagaimana karakter komunikatif juga dimiliki oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, yang mengajak masyarakat untuk menggunakan fasilitas QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengantisipasi penularan virus corona melalui uang tunai. Pada masa krisis, kepemimpinan atau leadership menjadi salah satu faktor yang penting untuk bisa keluar dari krisis yang sedang terjadi. Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi musibah atau bencana bagi semua masyarakat Indonesia dan dunia, tetapi juga sekaligus sebagai ujian kepemimpinan krisis bagi kepala daerah di Indonesia. Pembingkaian media Kompas.com terhadap penanganan COVID-19 oleh beberapa daerah di Indonesia ingin menggambarkan bagaimana seorang kepala daerah mampu keluar dari krisis dengan modal manajemen pemerintahan yang baik, sekaligus berkarakter kepemimpinan krisis yang dimilikinya. Sekian pembahasan dari kami, semoga topik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam kajian komunikasi ke depannya, dan sekaligus memberikan insight positif bagi para pengambil kebijakan di negeri ini. Sampai ketemu di topik pembahasan selanjutnya, sekian dan terima kasih.